Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Suarez Boy, saya dari Akuntansi 2 Universitas Pamulang. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang model proses kewirausahaan. Yaitu ada 4 proses dalam model proses kewirausahaan, yaitu proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Yang pertama adalah proses inovasi. Jadi proses inovasi ini memiliki faktor pendorong, yaitu keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, dan faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Jadi yang kedua adalah proses pemicu. Jadi proses pemicu ini dia memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong dalam inovasi, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya pekerjaan lain. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Yang ketiga, karena dorongan faktor usia. Yang keempat, keberanian menanggung risiko. Jadi itu adalah proses pemicu. Jadi yang berikut adalah yang ketiga, proses pelaksanaan. Jadi dalam proses pelaksanaan ada beberapa faktor yang mendorong dari sebuah kewirausahaan, yaitu adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. Yang kedua, adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Yang keempat, komitmennya tinggi. Yang kelima, adanya sisi pandangan jauh ke depan guna mencapai keberhasilan yang lebih baik. Jadi yang keempat adalah proses pertumbuhan. Jadi dalam proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi, yaitu adanya tim kompak dalam menjalankan sebuah organisasi sehingga semua rencana dan pelaksanaan berjalan dengan produktif. Yang kedua, adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak agar proses tersebut berjalan dengan lancar dengan membangun jiwa dan semangat wirausaha yang tangguh. Perkenalkan, nama saya Laudisa Belizati. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai ciri-ciri dan watak wirausaha. Ciri-ciri dan watak wirausaha yang pertama yaitu ada percaya diri. Percaya diri di sini yaitu seorang wirausaha harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak tergantung dengan orang lain dan harus optimis dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, seorang wirausaha harus berani untuk mengambil risiko dan menghadapi risiko yang nanti akan datang dan harus menyiapkan strategi-strategi apa saja sih yang akan digunakan dalam menghadapi risiko tersebut. Nah, yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan agar dapat memimpin usaha tersebut, dapat bergaul dan seorang wirausaha juga harus bisa menerima masukan-masukan yang baik nih untuk usahanya. Nah, yang keempat, seorang wirausaha dituntut harus memiliki suatu inovasi dan harus selalu berkreatif agar usahanya tersebut dapat terus maju. Nah, yang terakhir yaitu seorang wirausaha harus berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus memiliki pandangan ke depan perspektif, yaitu kayak seperti usaha tersebut 5 tahun ke depan akan menjadi apa dan akan seperti apa. Dan satu lagi nih, seorang wirausaha juga untuk mengingatkan kembali, seorang wirausaha itu tidak boleh takut dalam menghadapi resiko, karena bisa aja resiko-resiko yang ada yang muncul itu adalah suatu peluang yang tidak disadari oleh seorang wirausaha tersebut, dan kemungkinan mungkin dari resiko-resiko yang ada tersebut menciptakan peluang dan akan menjadikan suatu keuntungan bagi seorang wirausaha. Nah, dan juga seorang wirausaha juga harus selalu kreatif, inovatif, karena seiring dengan berjalannya zaman maka akan banyak muncul tren-tren baru sehingga seorang wirausaha dituntut untuk selalu berinovasi dan selalu berkreatif agar usaha tersebut dapat terus maju. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama aku Erlita Sari dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini aku mau ngejelasin tentang faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor manusia. Di sini kita merekrut karyawan-karyawan yang sudah profesional di bidangnya. Contohnya manajer yang hebat, terus di bidang pemasaran, di bidang penjualan, dan lain-lainnya. Semua itu merupakan faktor penting
dalam keberhasilan operasional yang memerlukan sumber daya manusia. Yang kedua, ada faktor keuangan. Nah, di sini kita memerlukan manajemen keuangan yang baik dan jujur, sehingga dia dapat mengelola keuangan kita itu dengan benar, sehingga nanti di kemudian hari kita tidak mendapatkan kendala. Yang ketiga, ada faktor organisasi. Organisasi sebaiknya tidak statis tetapi dinamis, serta kreatif dan berwawasan ke depan. Organisasi ini sangat penting bagi karyawan-karyawan kita. Dan yang terakhir ada faktor pemasaran. Nah, dalam kita memulai usaha, kan kita memerlukan konsumen kan? Dari mana sih kita mendapatkan konsumen-konsumen tersebut? Dengan cara kita melakukan strategi promosi dengan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, sehingga kita dapat mengundang konsumen dapat tertarik dan datang ke usaha yang sedang kita jalani saat ini. Lanjut, aku mau ngejelasin tentang langkah-langkah untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Apa aja sih yang harus kita lakuin? Yang pertama, kita harus mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Jadi, sebelum kita memulai usaha, ada baiknya kita mempunyai rencana serta visi yang akan kita bangun di usaha kita nantinya. Serta tujuan itu harus jelas. Yang kedua, harus rela mengambil resiko uang dan waktu. Jadi, seorang pengusaha itu harus rela mengambil resiko uang, baik nanti kerugian yang akan kita dapat, dan harus bersedia memeluangkan waktu sebanyak mungkin agar kita tuh fokus terhadap apa yang kita jalani saat ini. Dan yang terakhir, harus terencana dan terorganisir. Jadi sebelum kita memulai usaha itu, kita harus mempunyai rencana-rencana yang matang serta terorganisir dengan baik, sehingga nanti usaha yang kita jalani ini tidak mendapatkan kesalahan atau kendala yang akan kita hadapi. Halo, nama saya Aisyah Nurul Supriyanti dari kelas 560 S1 Akuntansi. Jadi, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha itu apa aja. Yang pertama itu ada tidak kompeten dalam manajerial. Jadi, kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha menjadi faktor utama dalam wirausaha. Jika kita tidak memiliki, justru akan mengakibatkan kegagalan dalam usaha tersebut. Nah, yang kedua itu ada kurang berpengalaman. Jadi, pengalaman itu merupakan faktor utama juga dalam kewirausahaan, karena pengalaman penting untuk kita menjalankan usaha supaya usaha itu tidak gagal. Nah, yang ketiga ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi, keuangan juga merupakan faktor utama dalam berwirausaha. Jadi, dalam menjalankan usaha kita harus sebisa mungkin mengatur keuangan agar tidak terjadi kerugian dalam usaha tersebut. Nah, yang keempat nih ada kegagalan dalam perencanaan. Jadi, untuk memulai usaha itu kita harus memiliki rencana terlebih dahulu agar bisnis kita tidak berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus memikirkan matang-matang rencana apa saja yang ingin kita lakukan ke depannya agar usaha kita berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima ada lokasi yang memadai. Lokasi juga merupakan faktor dalam berwirausaha. Nah, sebelum kita memulai wirausaha, kita harus memilih tempat usaha yang memang sangat memadai dan berkualitas. Nah, yang keenam ini adanya sikap yang kurang sungguh-sungguh. Jadi dalam menjalankan usaha, kita memang harus niat dalam hati dan bersungguh-sungguh akan menjalankan usaha tersebut agar usaha tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Dan kita juga harus memikirkan planning dan perencanaan bagaimana agar usaha kita ini berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih.